Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, selamat siang. Saatnya Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV. Puncak Haji 2025 atau 1446 Hijriah. Saudara, hari ini merupakan puncak dari rangkaian haji, yaitu pelaksanaan wukuf di Padang Arafah. Wukuf merupakan puncak dari rangkaian haji dan bagian terpenting dari pelaksanaan ibadah haji. Tahun 2025 atau 1446 Hijriah, sedikitnya ada 221 ribu jemaah Indonesia yang terbagi menjadi 203.320 haji reguler dan 17.680 haji khusus yang saat ini tengah memasuki puncak ibadah haji di Padang Arafah, yakni wukuf di Padang Arafah. Dan saudara, untuk mengetahui persiapan pelaksanaan wukuf di Arafah sudah ada jurnalis Kompas TV Melvia Mevitri yang akan melaporkan langsung dari sana. Selamat sore, assalamualaikum Melvi. Baik, dan selain Melvi ada juga Rahmat Ibrahim yang nanti akan melaporkan langsung kondisi di dua titik berbeda di Padang Arafah. Kita ke Melvi dulu. Melvi, sempat ada jemaah yang tertahan selama 20 jam untuk menunggu bis ke Arafah. Apakah saat ini mereka sudah tiba di Padang Arafah? Ya, Menteri Agama Nasaruddin Umar sudah melakukan pengecekan tenda sejak tiba dini hari tadi di Arafah dan terus memastikan bahwa seluruh jamaah haji Indonesia, khususnya mereka yang belum sempat berangkat atau terangkut ke Arafah, akan berada di Arafah sebelum sholat zuhur waktu Arab Saudi atau sekitar pukul 12 ya waktu Arab Saudi. Dan sejak pagi saya sudah melihat banyak beberapa bus yang sudah datang membawa jamaah. Tapi itu tidak semua jamaah yang belum terangkut dari hotel mereka di kawasan Kota Mekah. Ada juga jamaah yang baru saja bergabung karena mereka sempat melakukan ibadah sunnah tarwiyah sebelumnya di Mina begitu ya. Jadi memang masih ada kedatangan jamaah-jamaah yang akan melaksanakan wukuf sebagai puncak ibadah haji pada siang hari ini di Arafah, di mana nanti semua jamaah itu pastinya mendapatkan tenda sesuai dengan janji dan juga pernyataan dari Menteri Agama sendiri bahwa seluruh jamaah haji Indonesia akan masuk ke Arafah dan melaksanakan wukuf sebagai bagian dari puncak haji tahun ini. Karena jika tidak berada di Arafah maka tidaklah sah hajinya begitu ya. Jadi dipastikan bahwa semua jamaah akan masuk dan terangkut berada di tenda-tendanya sesuai dengan syarikah di markasnya dan juga mendapatkan pelayanan. Sedangkan untuk rangkaian susunan acara wukuf sendiri yang diatur oleh PPIH Arab Saudi, di mana nanti pada pukul 10.45 waktu Arab Saudi akan dimulai di tenda misi haji, di mana ini ada perwakilan dari Amirul Hajj, Timwas DPR, juga Idjan atau pengawas, dan juga beberapa delegasi-delegasi khusus lainnya termasuk Duta Besar Indonesia akan hadir dalam puncak wukuf di tenda misi haji Indonesia. Nanti juga akan dibuka dengan laporan dari Dirjen PHU Kemenak Hilman Latif, juga ada sambutan dari Dubes Indonesia, Dubes dari Timwas DPR, perwakilan dari Timwas DPR maksud saya, ada Cucun Ahmad Syamsurijal, juga ada nanti Menteri Agama sebagai Ketua Amirul Hajj yang akan memberikan kata sambutan, serta penjelasan tata cara wukuf serta khutbah wukuf oleh Kiai Haji Ahmad Said Asrori yang merupakan Khatib Am PBNU. Ihsan. Baik, Melvi. Bagaimana dengan jemaah haji yang sakit dan juga jemaah lansia? Seperti apa pelaksanaan wukufnya nanti di sana? Ya, PPIH Arab Saudi dan juga Kementerian Agama itu sudah menetapkan adanya safari wukuf ya. Safari wukuf itu merupakan skema khusus untuk jamaah yang sedang sakit, yang kondisinya saat ini masih berada di rumah sakit di wilayah Arab Saudi, baik itu di Kota Mekah. Mereka sudah dipersiapkan dalam mobil khusus, baik itu ambulan atau mobil yang akan membawa mereka untuk melakukan safari wukuf. Mereka akan dibawa dengan kendaraan dan melewati Padang Arafah, berada beberapa menit di Arafah, berdoa, setelah itu mobilnya akan bergerak lagi untuk menuju Musdalifah dan Mina atau kembali ke rumah sakit begitu. Nah, skema lainnya yang disiapkan adalah jika mereka masih dalam
kondisi sakit tapi kondisinya ringan, tidak harus sampai dirawat begitu ya, masih dalam kondisi rawat jalan, itu ada skema murur. Skema murur ini untuk mereka memang dipersiapkan oleh mereka yang kondisi sakit atau lansia, ada sakit bawaan dengan komorbid atau obesitas ataupun kondisi jamaah dengan kebutuhan khusus atau disabilitas. Mereka akan diberangkatkan atau keluar dari Arafah setelah sholat asyar atau sekitar pukul 4 waktu Arab Saudi. Mereka akan melaksanakan skema murur di mana diperkirakan ada sekitar 59.000 jamaah yang dipersiapkan untuk melakukan skema murur. Mereka akan dibawa dengan bus menuju Musdalifah, tapi tidak turun dari busnya, tidak bermalam di Musdalifah. Mereka hanya melewati Musdalifah. Nanti setelah itu baru mereka menuju Mina untuk masuk ke tenda-tenda berikutnya. Ihsan. Baik Melvi, tahan dulu, Anda masih kami nantikan informasi terbaru dari sana. Kita bergeser dulu ke jurnalis Kompas TV Rahmat Ibrahim yang ada di titik lain di Padang Arafah. Assalamualaikum Ibrahim. Waalaikumsalam, Ihsan. Ibrahim, seperti apa persiapan pelaksanaan wukuf di sana? Ya, Ihsan, saat ini saya berada di maktab 444 untuk area jamaah haji khusus wilayah Indonesia. Tadi satu persatu beberapa rombongan jemaah haji masuk kami dari jemaah haji Fatuna Travel juga sudah tiba. Kami tiba sekitar pukul 4 waktu Arab Saudi setelah menempuh perjalanan sekitar 2 jam kita dari kawasan Azizah. Perjalanan yang biasanya hanya ditempuh cuma 30 menit. Namun tadi karena memang banyak sekali checkpoint yang harus kami lewati, beberapa pemeriksaan yang kami lalui, maka cukup panjang menjadi 2 jam. Setelah tiba di sini kita semua tadi sempat beristirahat di sana juga saudara, dan saat ini waktu menunjukkan hampir pukul 10 waktu Arab Saudi, artinya ya sekitar 2 jam lebih lagi kita akan mulai melakukan acara atau melakukan wukuf di Arafah setelah nanti ada khutbah wukuf. Nah, saat ini yang dilakukan oleh para jamaah sambil menunggu siang hari makan bergelincir untuk khutbah, mendengarkan khutbah wukuf di Arafah, mereka memperbanyak beribadah. Ada yang menggelar sholat duha di bagian luar karena memang saat ini di luar tenda suasana atau suhunya masih cukup bisa ditolerir oleh kita, 36 derajat Celcius, masih bisa nyaman untuk kita berada di luar tenda. Sementara sebagian lain banyak juga yang masih beristirahat di tenda. Tidak hanya itu, memang Kementerian Agama sudah mengimbau untuk bisa mengantisipasi adanya suhu yang tinggi ketika pelaksanaan wukuf nantinya. Suhu yang diperkirakan bisa mencapai 50 derajat Celcius ini yang juga menjadi perhatian. Tim dokter di rombongan jemaah haji sudah disiagakan. Mereka rutin mengecek jemaah yang sudah mulai merasakan jika memang ada keluhan kesehatan, mereka langsung bisa meminta penanganan tim medis, termasuk juga lansia terutama. Dan tidak hanya itu, jemaah juga tentunya diminta kesadaran diri. Ketika misalkan daya tahan tubuh sudah mulai lemah, sudah mengalami kelelahan, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan tim medis seperti apa penanganannya, karena memang himbauannya kan pelaksanaan wukuf ini lebih baik kita untuk saat ini dilakukan di dalam tenda saja ketika nanti wukuf dimulai, dan kita akan keluar sejenak di sore hari menjelang maghrib untuk berdoa bersama, karena di sore hari suhu sudah mulai sedikit turun. Tapi tentu kita berharap nanti ketika wukuf dimulai kita ini bersahabat, tidak terlalu tinggi, bahkan mencapai 50 derajat Celcius. Kita juga bisa segera keluar, mendengar khutbah dan juga berdoa langsung di luar tenda. Itu yang diharapkan oleh jemaah di hingga saat ini. Oke, Ibrahim, salah satu yang harus juga diatur sedemikian rupa adalah pembagian makanan hingga antrean kamar mandi saat wukuf di Arafah. Seperti apa mekanismenya di sana? Ya betul. Untuk pembagian makanan tadi kita sudah mencoba ketika pembagian makanan untuk sarapan, sebetulnya karena alurnya sudah disediakan, antrian juga tidak begitu panjang di sini. Jadi jemaah tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan sarapan, nanti juga ada makan siang tentunya. Jadi tidak ada alurnya, tidak jauh dari tenda yang didirikan untuk jemaah. Sementara untuk kamar mandi, ketersediaan air ini yang tentu memang mesti menjadi konsen di maktab
tempat yang dikelola oleh Syarikah Al Bait dari Arab Saudi. Karena begitu banyak jemaah, kita lihat ada dua sektor kamar mandi. Memang krusial sekali ketersediaan air. Tadi sempat tidak tersedia air, namun beberapa jam kemudian sudah ditangani dan air sudah kembali diisi. Memang komunikasi yang diperlukan ketika saat ini penyelenggaraan juga harus berkoordinasi dengan syarikah yang diatur, maka komunikasi dengan syarikah itu yang harus selalu dibangun. Jadi semua fasilitas yang ada di wilayah Maktab 44 ini juga dikelola oleh syarikah, artinya ketika kita butuh air, listrik, itu yang perlu diperhatikan dan juga harus betul-betul ada untuk kepentingan jamaah tentunya, Ihsan. Baik, terima kasih Rahmat Ibrahim. Semoga ibadahnya terus lancar di sana dan juga mekanisme yang dibutuhkan bagi seluruh jemaah Indonesia yang saat ini sedang menantikan wukuf di Arafah bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Rahmat Ibrahim, dan sebelumnya ada Melvi yang melaporkan kondisi di titik lain di Padang Arafah. Terima kasih kawan-kawan. Saudara, breaking news Kompas TV terkait dengan puncak ibadah haji 1446 Hijriah atau tahun 2025 akan kembali usai jeda.